Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita membahas perkembangan bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Pelan tapi pasti, pemerintah Indonesia telah mempromosikan bahasa Indonesia ke negara-negara tetangga. Kami sudah menyiapkan video mengenai hal ini. Yuk langsung kita simak aja ya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan pendekatan yang amat berbeda dalam mengembangkan bahasa. Indonesia langsung bergerak. Malaysia banyak cakap. Sejauh ini Malaysia berusaha memasarkan bahasa Melayu dengan simposium internasional yang megah. Mengundang banyak ahli bahasa dari segala penjuru dunia. Malaysia juga sibuk berkampanye lewat pendekatan budaya, lewat rumpun Melayu, rumpun Nusantara, dan berbagai bujuk rayu yang lain. Malaysia juga banyak gembar-gembor dan melakukan pencitraan. Mereka mengklaim bahasa Melayu dituturkan oleh 300 juta orang. Bahkan Perdana Menteri pun turun tangan. Kampanye dilakukan pula pada kantong-kantong penutur Melayu tradisional di Thailand, Singapura, dan Filipina. Padahal mereka hanya menggunakan bahasa Melayu untuk bertutur sehari-hari, bukan bahasa Melayu baku, bukan bahasa Melayu ilmu. Jadi, pendekatan Malaysia tampaknya kurang efektif, kurang laku, buang-buang duit. Setelah memutus kerjasama bahasa dengan Malaysia, menyetop kerjasama Mabim, Indonesia bergerak cepat. Tak banyak cakap, langsung menyebarkan bahasa Indonesia baku ke banyak negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menggenjot program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah universitas di Thailand, Filipina, dan Vietnam. Indonesia pun memberikan beasiswa kepada mahasiswa Madagaskar. Pengembangan bahasa Indonesia dilakukan pula lewat diaspora Indonesia di segala penjuru dunia. Pendekatan Indonesia akan jauh lebih efektif karena menyentuh langsung kaum milenial. Bahasa Indonesia yang diajarkan pun bahasa baku, bahasa ilmu. Strategi ini amat manjur untuk pengembangan bahasa Indonesia secara cepat di negara-negara lain. Efektif pula untuk kerjasama ekonomi dan bisnis. Jadi, bahasa Indonesia yang disebarkan bukan saja memiliki nilai budaya, tapi juga nilai ekonomi. Berikut ini cuplikan video mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Mereka telah belajar bahasa Indonesia dengan baik. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Nama aku Iren. Dan hari ini saya ditemani sama teman saya dari Madagaskar juga. Nama saya Manitra, saya dari Madagaskar, dan saya teman Iren. Dan Yang belum tahu, Madagaskar itu di mana? Jadi Madagaskar itu adalah kepulauan di wilayah daratan Afrika Selatan. Kamu sudah berapa lama sih di sini? hampir 1 tahun ya. Sebenarnya ini pertukaran mahasiswa, alasannya saya datang di sini. Ya, jadi saya seorang mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu adalah sebuah suatu program beasiswa yang didanai oleh pemerintah dalam rangka untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Oh, jadi emang kamu tertarik sama budaya Indonesia ya? Ya, sangat tertarik. Oh, jadi gimana sih ceritanya awal kamu kenal sama Indonesia itu dari mana? Oh, jadi ketika saya di SMA, sudah ada grup bahasa Indonesia. Oh, gitu. Ya, dan sejak ke kelas 1 di SMA ya, kami bisa belajar bahasa Indonesia untuk yang mau. Dian penasaran kenapa sih Kak Suhai kok pengen belajar bahasa Indonesia gitu di Indonesia? Oh ya,
Karena sekarang di Thailand bahasa Indonesia boom sekali kan. Jadi Kak juga ingin menjadi salah satu dosen untuk mengajar bahasa Indonesia di sana seperti itu. Wah, di Thailand ada jurusan bahasa Indonesia juga, Kak? Sekarang belum ada tapi ada mata kuliah pilihan. Oh, ada mata kuliah pilihan di sana. Ya, kemarin Kak Suha juga ternyata S1 di Solo Oh, di iya. Indonesia juga. Jadi setelah itu hai. Oh, halo. Ya, ini teman saya juga. Iya. Dari Vietnam. Dari mereka, Mbak. Vietnam. Iya, Oh, dari iya. Vietnam. Kak siapa? Saya Ho Ngọc Hiếu. Oh, Bisa iya. panggil saya Hiếu. Oh, Kak Hiu. Iya, Kak Oke. Hiếu. Kalau saya itu Tom Titi Dreng. Wah, Bisa Tom. panggil saya Dreng. Trang. Oh ya, Iya. Kak Trang sama Kak Hiu. Kenalkan, saya Dian. Jadi saya mau lanjut untuk mengambil S2 di UMN. Wah, Iya. luar biasa loh belajar bahasa Indonesia sampai S2. Iya. Kalau Kak Hiu kenapa? Iya, karena saya dan Mbak Trang itu juga dari satu universitas di Vietnam ya. Kami belajar studi Indonesia S1. Setelah lulus itu kami dapat informasi dari dosen tentang program magister di UMM. Jadi Oh, iya. mau lanjut S2 di sini Oh. gitu. Kenalkan diri, namanya siapa? Saya namanya Wak Rapon atau nama panggilan Wak Ra. Wahra. Leko? Nama saya Fikri, tolek nama panggilannya Fikri. Oke. Ya. Saya itu belajar di Semarang, ambil jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Masya Allah. Iya, sekarang saya menjadi guru tiga tahun. Oh, sudah 3 tahun ini Iya, jadi guru? sudah 3 tahun. Oh, berarti lulus dari kuliah di Indonesia? Itu langsung menjadi guru. Oh, gitu. Iya. Oh, sudah 3 tahun ini Iya, ya? sudah 3 tahun. Oh, kemudian Kamu? Kemudian? Bang Fikri. Fikri nih. Iya. Kalau saya dapat beasiswa di UMY. UNJ. UMY. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ambil jurusan pendidikan agama Islam. Tadi saya di Unwahas itu Universitas Wahid Hashim Semarang. Wahid Hasim Wahid Semarang. Hashim Semarang. Dapat Iya. ini juga beasiswa? Beasiswa juga, beasiswa juga sama. Oh, gitu. Iya, iya. Iya. Tapi kita itu alumni sama SMA. Oh, SMA sama ya? Parian Witya sekolah Oh, di Hadjai. Ya, di Hadjai. Hadjai Oh. juga. Sama sih. Orang Indonesia itu kalau orang negeri lain di sana itu kayak kita Disambut. iya banget sama adik-adiknya, teman-temannya kita kok ya utara. Seperti apa ya? Ya disambutnya tuh sangat Jadi artis. Oh, jadi kayak artis. Jadi orang-orang Indonesia nih kalau ada orang luar itu tuh bener-bener disambut banget, udah kayak serasa artis gitu ya. Jadi kalian merasa spesial ya selama di sana. Itulah teman-teman perkembangan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan aja bahasa Indonesia semakin mendunia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa kembali.